Hidup gua kok gini-gini aja ya? Kayak gak ada semangat, teman pada ngilang, pacar apa lagi? Terus jadi mikir, gua tuh sebenarnya ngapain sih di sini? Apa gunanya? Kalau kalian pernah ngerasa kayak gini, kalian datang di tempat yang tepat. Eksistensialisme. Kita bakal bahas soal ini, which is topik yang jujur lumayan dalam, tapi juga seru banget buat digali bareng-bareng. Hey, what's up teman-teman? Kalian pernah gak sih kalian ngerasa stuck sama hidup kalian? Gua ngapain sih di dunia ini? Atau apa sih arti semua ini? Nah, itu tuh masuk ke salah satu topik yang literally menarik banget, yaitu eksistensialisme. Ini juga ada hubungannya sama materi cybersecurity kita, guys. So, let's dive into deep topic. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme itu basically adalah cabang filsafat yang fokus ke pengalaman individu buat nyari makna hidup. So, intinya, kita tuh punya kebebasan, dimana lo bebas banget nentuin jalan hidup lo. Next, tanggung jawab. Setiap pilihan lo tuh pasti ada konsekuensinya, which is ini gak bisa dihindarin. Pernyataan ini ada di buku filosofi teras yang gue baca juga. Ini tentang stoicisme tapi ya. Ya intinya lo ngejalanin hidup lo tuh secara sadar gitu sih. Dan pasti ada tanggung jawabnya. Lalu, autentik. Hidup yang meaningful itu ya, hidup yang sesuai sama diri lo yang sebenarnya. Bukan cuma buat please orang lain. Ini juga ada di buku The Subtle Art of Not Give, karya Mike Manson ini, yang gue juga udah baca. Maybe kedua buku ini bakal gue bahas di next topic. And di Stoic juga ada hal ini ya. Kita bisa nyadarin orang sebisa kita, but we must make boundaries to ourselves. Kita mesti bikin batasan, supaya kita nggak kehilangan diri sendiri. Capek juga kan, kita nyadarin orang yang nggak sadar-sadar gitu. Buang-buang energi gitu. Ya yang penting kita udah berusaha nggak bersifat apatis gitu loh. Autentisitas juga penting. Selama itu nggak melanggar kebajikan. Wes, stoik banget gitu. Oke, back to eksistensialisme. Tokoh eksistensialisme kayak Jean Paul Sartre, sorry kalau gue salah penyebutan, pernah bilang gini, hidup tuh nggak ada artinya. Yes, basically, kita yang kasih makna. Jujur first impression gue pas dengar ini kayak gimana ya, serem gitu. Tapi ternyata ini malah empowering banget karena lo punya full control atas hidup lo. Contohnya Eren Yeager, dari protagonis jadi anti-villain. Itu juga termasuk eksistensialisme, cuma dalam hal buruk ya. Dia kan merambling gitu kan, 80% populasi yang gak bersalah. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain, mental health orang kan beda-beda kan. Ya tapi intinya pokoknya pengalaman hidup Eren gitu kan, yang membentuk dia jadi kayak gitu. Ya pokoknya suka-suka Om Hajime aja dah. Waduh udah melenceng jauh nih. Oke, back to eksistensialisme. So now, gue mau ngomong sama teman-teman gue, terutama yang sama Gen Z. Sekarang kita hidup di era modern, digital, where everything is about option. Dari pilih karir, passion, bahkan konten apa yang akan kita konsumsi, entah itu mau kita bikin atau kita tonton. Eksistensialisme ngajarin kita buat gak takut explore pilihan-pilihan itu sambil nyari yang meaningful buat diri kita sendiri. Nah jujur ini juga yang selalu gue pikirin pas bikin konten tentang cybersecurity. Apakah konten gue meaningful atau enggak? Ya niat gue sih, which is ini utama banget ya. Ya gue pengen bikin orang aware gitulah sama pentingnya keamanan digital gitu. Yang mana kan biasanya lo pasti pernah denger kan kayak perusahaan ini keamanan digitalnya jelek, perusahaan ini website ini jelek, website dia jelek gitu kan. Ya entah yang bilang itu oknum-oknum atau memang fakta gitu kan. Ya gue nggak tahu apa karena entah perusahaannya nggak nge-hire orang yang kompeten atau mungkin di perusahaannya udah ada orang yang kompeten tapi kurang mengetahui hal tentang kayak gini kan, tentang cybersecurity gitu. So di sini gue yang ngasih konten buat mereka jadi biar pada tahu gitulah tentang keamanan digital gitu. Jalan tengah jadinya kan karena ada yang banyak yang protes juga, ya gue ngasih aja gitu solusi dikit-dikit. Tapi ya pasti ada aja yang bilang gue black hacker gitu. Ini banyak sih entar dari DM di IG atau dari komentar-komentar YouTube gitu kan. Tapi kayaknya sekarang komentarnya udah pada hilang sih soalnya kena regulasi YouTube kayaknya. Tapi ya gitulah, padahal kalau lo nonton satu atau video gua without cuma lihat dari thumbnail and title gitu kan dan tanpa skip, lo bakal notice kalau yang gua bikin tuh murni buat belajar cybersecurity. Bahkan lab hacking yang gua pakai aja tuh resmi teman-teman, Portswigger, yang literally dasar banget gitu kan. Dan gue juga udah bilang di video-video gue sebelumnya, dimana Portswigger itu udah ada jawabannya gitu kan. Di videonya, di setiap labnya tuh udah ada jawabannya dan gue cuma terangin lagi. Or ada satu atau dua environment yang gue pikir sendiri gitu kan, tapi pakai VirtualBox sama Metasploitable 2, which is itu juga basic banget sih. Dimana itu juga masih banyak banget orang yang bikin videonya gitu kan. Itu kan emang full vulnerability dan buat belajar. Bahkan teman-teman FYI aja nih ya, banyak banget di luar sana yang bikin konten tentang cybersecurity yang materinya jauh lebih dalam dari gue. Bahkan gue yakin ya 99% teman-teman kita di kolom komentar itu jauh lebih pintar dari gue. Dan gue udah berkali-kali bilang kan kalau gue tuh bukan black hacker gitu di beberapa video gue. Ya gue gak sebasic itulah, masa gue jadi black hacker gitu kan, bikin channel, nampilin muka gitu kan, gak mungkin banget kan. Apalagi di YouTube itu kan ada pedoman komunitas yang tetap yang gue udah bilangin berkali-kali gitu kan. Jadi di YouTube tuh benar-benar melarang peretasan ilegal gitu kan. But still tetap aja pasti ada yang bakal ngecas lagi. This is what we call pemikiran binar, hitam atau putih. Nggak ada di tengah-tengah. Tapi ya udahlah, gue fan-fan aja gitu kan. Gen Z biasalah dihujat.
Mungkin ini bakal gue bahas di video lain sih, tentang pemikiran binary ini. Yang jelas, sebagai front-end developer, gue selalu nyoba berkembang sambil terus nyari apa yang meaningful buat hidup gue. Ya once again dari kemarin gue juga udah bilang, gue pengen express myself, express diri gue, mengekspresikan diri gitu kan. Dan YouTube juga sebagai salah satu media tempat gue mengekspresikan diri. Dan salah satunya ini, nyoba bikin orang atau perusahaan lain lebih aware kan soal pentingnya keamanan digital. Which is, ya gue gak melulu bahas soal ethical hacking kok guys. And always, seriously, thanks banget buat kalian my friend, cewek dan juga cowok ya, semua brother sister gue di sini yang always stay sama gue di sini. Ya sedikit-sedikit semoga kita dapat insight-nya. Anyway teman-teman, materi-materi masih banyak banget yang belum kita bahas di sini. Dari bahasa pemrograman apa aja yang dipakai, kriptografi, secure coding, banyak lah pokoknya. Maybe gue juga bakal live stream, entah coding ataupun iseng-iseng main game gitu kan. Banyak lah. And karena kalian, I'm enjoy here. Thank you guys, really. Oke, balik lagi ke eksistensialisme. Ini juga ada hubungannya sama pemrograman, seperti yang gue bilang di awal kan. So basically, eksistensialisme tuh relevan banget sama dunia pemrograman. Yang pertama ada kebebasan teknologi. As a developer, kita punya kebebasan buat milih framework, tools, atau pendekatan yang cocok sama visi kita. Ini di luar ruang lingkup kalau kalian pengen ngelamar pekerjaan ya. Kan kalau kalian pengen ngelamar pekerjaan itu kan ada requirement yang dibutuhkan gitu kan. Yang kedua ada menciptakan sesuatu. Sama kayak nyari makna hidup, pemrograman itu tentang bikin sesuatu dari nol jadi impactful. Yang kedua tentang mencari makna karir. Kayak gue, yang awalnya front-end developer terus belajar ke cybersecurity ya di sisi gitu lah belajar. Nah itu kedepannya gimana yang penting gue jalanin aja. So this is all about finding meaning in what we do. So intinya teman-teman, eksistensialisme itu ngajarin kita buat hidup sesuai nilai kita sendiri. So basically, apapun yang lagi kalian kejar sekarang, jangan takut buat terus explore dan cari maknanya. Yang penting selalu dalam hal yang positif ya. Dan kalau kalian punya insight soal eksistensialisme atau topik tentang cybersecurity atau pengalaman apapun yang kalian pengen ceritakan, langsung drop di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama pembahasan ini, jangan ragu buat like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten tentang cybersecurity, makna hidup, filosofi, ataupun banyak hal lain yang bakal kita bahas di next topic. See you in the next video. Gua Rofi, stay safe because no system is safe.